kepikiran nggak sih, gimana caranya seseorang di zaman kita sekarang ini bisa jadi santo? Ternyata, prosesnya itu rumit banget loh. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas perjalanan luar biasa di balik kanonisasi salah satu tokoh paling dikenal di dunia, Paus Yohanes Paulus II. Coba bayangin ya, ada seorang wanita yang udah divonis mati karena aneurisma otak. Udah nggak ada harapan. Tiba-tiba, dia mendengar suara yang jelas banget bilang, "Bangkitlah, jangan takut." Dan suara itu, suara dari seorang paus yang sudah meninggal. Apa yang terjadi setelahnya? Sesuatu yang nggak masuk akal. Nah, ini dia awal dari kisah mujizat yang bakal kita bahas tuntas. Oke, jadi begini alur cerita kita hari ini. Kita mulai dari dasar dulu, apa sih santo itu? Terus kita bakal telusuri jejak Yohanes Paulus II, melihat dua mujizat luar biasa yang jadi tiket dia, sampai akhirnya dia resmi jadi santo. Siap? Sip, kita masuk ke bagian pertama. Jadi, kalau gereja Katolik bilang seseorang itu santo, itu maksudnya apa sih sebenarnya? Apa mereka itu semacam dibuat jadi santo gitu? Nah, ini yang penting buat kita pahami. Kanonisasi itu bukan berarti gereja mengangkat seseorang jadi santo. Sama sekali bukan. Ini lebih kayak sebuah konfirmasi resmi. Gereja itu cuma bilang, "Hei, kita yakin orang ini sudah ada di surga bersama Tuhan, dan hidupnya itu luar biasa banget, patut kita contoh." Jadi ini semacam pengakuan, bukan penciptaan. Terus, kenapa harus ada mujizat? Nah, mujizat ini dianggap semacam stempel persetujuan langsung dari surga. Ini bukti ilahi yang nunjukin kalau orang ini memang udah di surga dan punya jalur khusus ke Tuhan. Jadi, doanya bisa jadi perantara buat doa-doa kita di sini. Pengakuan ini tentunya nggak didapat dengan mudah ya. Prosesnya itu super ketat, panjang, dan ada tahap-tahapnya. Ada 4 langkah yang harus dilewati. Yuk kita lihat satu persatu. Jadi, perjalanannya itu ada 4 gelar, mulai dari hamba Allah, terus venerabilis, lanjut ke beato, dan puncaknya santo. Prosesnya itu dimulai dari level lokal dulu, kayak investigasi awal gitu. Kalau dianggap layak, kasusnya baru dikirim ke Vatikan. Di sana, wah, hidupnya bakal dibedah habis-habisan dari tulisan sampai perbuatannya. Intinya gini, setiap naik level itu butuh pembuktian yang lebih kuat. Untuk naik dari venerabilis ke beato, syaratnya harus ada satu mujizat yang terverifikasi. Terus buat lompatan final dari beato jadi santo, butuh satu lagi mujizat. Jadi bisa dibilang mujizat ini adalah kunci utamanya. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita lihat langsung ke kasus nyata. Kita masuk ke mujizat pertama yang membuka jalan buat Yohanes Paulus II jadi beato. Kisahnya luar biasa. Kenalan dulu, ini Suster Marie Simon Pierre, seorang biarawati dari Prancis. Yang bikin ceritanya makin unik, Suster Marie ini kan seorang perawat ya, tapi ironisnya, dia didiagnosis menderita penyakit yang sama persis dengan yang diderita Paus Yohanes Paulus II. Penyakitnya itu Parkinson. Biar kita kebayang seberapa ajaib kesembuhannya, kita harus tahu dulu kondisinya separah apa. Parkinson bikin sisi kiri tubuhnya itu kaku banget, dia susah jalan, bahkan nulis pun udah nggak bisa lagi. Kondisinya makin parah, sampai-sampai dia udah nyaris nggak bisa kerja. Nah, lihat deh, timeline ini. Prosesnya itu cepet banget. Komunitas biarawatinya mulai berdoa khusus lewat perantaran Yohanes Paulus I. Dan yang terjadi, itu bukan kesembuhan bertahap ya. Bukan, penyakitnya itu hilang. Lenyap total dalam 1 malam. Besok paginya dia bangun, semua gejalanya hilang. Dan ini bukan cuma perasaan dia. Dokter sarafnya pun ngecek dan bilang, gak ada lagi tanda-tanda penyakitnya. Suster Marie sendiri, dengan sangat rendah hati, cuma bilang begini, "Saya tadinya sakit, sekarang saya sembuh. Soal ini mujizat atau bukan, itu urusan gereja yang menentukan." Kelihatan banget kan betapa besar dampak kejadian ini buat dia, tapi dia tetap menyerahkan penilaiannya ke pihak lain. Oke, dengan mujizat pertama tadi, Yohanes Paulus II resmi jadi beato. Tapi, perjalanannya belum selesai. Buat jadi santo, aturannya butuh satu mujizat lagi. Dan syaratnya, mujizat kedua ini harus terjadi setelah dia dinyatakan sebagai beato. Nah, mujizat kedua ini datang dari Costa Rica. Kenalin, Floribet Moradies. Dia seorang pengacara, seorang ibu. Suatu hari, dia dapat vonis yang mengerikan dari dokter. Yang paling dia takutkan bukan kematiannya sendiri, tapi gimana nasib suami dan anak-anaknya kalau dia nggak ada. Penyakitnya aneurisma otak hemoragik. Gampangnya pembuluh darah di otaknya pecah.
Dokter bilang ini nggak bisa dioperasi dan umurnya tinggal menghitung hari. Jadi ini bukan penyakit yang bisa diobati pelan-pelan, ini udah vonis akhir. Secara medis udah nggak ada jalan keluar. Disinilah ceritanya jadi makin nggak masuk akal. Kejadiannya itu pas tanggal 1 Mei 2011. Hari itu adalah hari upacara beatifikasi Yohanes Paulus II. Floribert nonton siarannya di TV dari tempat tidurnya. Tiba-tiba, dia dengar suara Yohanes Paulus II dengan sangat jelas bilang kalimat yang sama. Bangkitlah, jangan takut. Paginya, dia bangun tidur dan semua rasa sakitnya hilang. Dia merasa sembuh. Coba kita lihat perbandingannya. Ini inti dari investigasi Vatikan. Sebelumnya, aneurisma otak yang nggak bisa dioperasi, divonis mati. Sesudahnya, hasil scan menunjukkan aneurismanya lenyap total, tanpa bekas sama sekali. Perubahan yang instan dan total ini secara medis nggak ada penjelasannya. Dan yang paling menguatkan adalah kesaksian dokternya sendiri. Dia seorang ahli bedah saraf loh. Dia bilang, saya nggak bisa menjelaskan ini secara medis. Pasti ada sesuatu yang non-medis terjadi. Saya percaya ini mujizat. Nah ini kan luar biasa. Ketika seorang ilmuwan angkat tangan, disitulah kita melihat sesuatu yang melampaui logika. Oke, jadi dengan dua mukjizat yang udah terbukti kuat dan nggak bisa dijelaskan secara medis, semua syarat sudah terpenuhi, tinggal satu langkah terakhir. Dan akhirnya, pada tanggal 27 April 2014, Paus Fransiskus secara resmi mengkanonisasi Yohanes Paulus II. Beliau dinyatakan sebagai santo bagi seluruh gereja Katolik. Yang menarik, proses dari wafatnya di tahun 2005 sampai kanonisasinya di tahun 2014 itu termasuk salah satu yang tercepat dalam sejarah modern loh. Ini nunjukin betapa kuatnya keyakinan banyak orang tentang kekudusan beliau, bahkan dari jauh-jauh hari. Nah, seluruh kisah ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan yang menarik banget kan? Pertanyaan yang menjembatani sains dan iman. Kalau dunia medis sendiri sudah bilang ini tidak bisa dijelaskan, di mana sih sebenarnya batas antara anomali medis yang super langka dengan sebuah mujizat? Coba deh pikirkan.